Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Yuri Febrino dengan NIM F1E2244001. Di video kali ini saya akan mengulas beberapa materi yang saya pelajari di mata kuliah dasar-dasar sains dan teknologi, yaitu konsep sains dan teknologi. Kedua, peluang karir bagi lulusan teknik elektro. Yang ketiga, kebenaran ilmiah. Dan yang terakhir yaitu hukum dan teori ilmiah. Tanpa memperpanjang lagi, mari kita masuk ke materi yang pertama. Konsep sains dan teknologi. Apa itu sains? Sains berasal dari kata scientia, artinya ilmu pengetahuan. Secara umum, sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena alam dan sosial secara sistematis melalui observasi, eksperimen, dan analisis untuk menghasilkan pemahaman yang dapat diuji dan diterapkan, yang diperoleh dari suatu penelitian objektif atau dari pengujian yang menggunakan metode ilmiah bersifat sistematis dan logis. Apa fungsi sains? Fungsi sains meliputi pemahaman tentang alam semesta, yaitu seperti kenapa bumi mengelilingi matahari, apa itu atom, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengembangan teknologi seperti desain mobil pada saat ini yang merupakan pengembangan dari sains, yaitu seperti aerodinamis. Yang ketiga, pemecahan masalah. Yang keempat yaitu menyediakan dasar dalam pengambilan keputusan. Cabang-cabang dalam sains ini ada banyak. Contohnya seperti fisika, mempelajari hukum-hukum dasar alam seperti gaya, energi, dan gerak. Biologi mempelajari kehidupan organisme dan proses biologis. Kimia yang mempelajari komposisi, struktur, dan materi dan sifat materi serta perubahan yang dialaminya. Yang keempat, astronomi mempelajari benda langit termasuk bintang, planet, dan galaksi. Atau geologi mempelajari struktur dan proses dalam yang membentuk bumi. Ini merupakan beberapa contohnya. Tapi cabang-cabang sains itu melebihi yang di sini. Terus masuk ke apa itu teknologi? Teknologi adalah upaya penerapan sains atau ilmu pengetahuan untuk menciptakan alat, sistem, dan proses yang memecahkan masalah yang memenuhi kebutuhan hidup manusia. Fungsi dari teknologi yaitu memecahkan masalah yang kompleks, meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerjaan seperti yang saya jelaskan tadi. Contohnya teknologi desain aerodinamis yang membuat mobil lebih irit bensin dan efisien dalam kecepatannya. Terus memperbaiki kualitas hidup, memfasilitasi komunikasi dan konektivitas seperti teknologi handphone dan lain sebagainya. Terus mendorong inovasi dan pengembangan, ya seperti contohnya mobil tadi yang mendorong inovasi dan pengembangan yang lebih lanjut. Berikut adalah perkembangan teknologi dari masa ke masa, yang dimulai dari masa prasejarah yang memiliki alat batu, penemuan api. Terus masuk ke zaman kuno dari 3000 sebelum Masehi sampai 500 Masehi, yaitu teknologi yang ada di dalam masa tersebut adalah penemuan tulisan, teknologi pembuatan logam, Mesir kuno.
Terus masuk ke abad pertengahan dari 500 Masehi ke 1500 Masehi. Teknologi yang ada di masa ini yaitu teknologi pertanian, kaca pembesar, bola dunia, dan navigasi seperti kompas dan peta sederhana. Yang keempat, revolusi industri dari tahun 1700 Masehi hingga 1800 Masehi. Teknologi yang ada di masa ini yaitu mesin uap, teknologi tekstil, dan kereta api. Masuk ke abad ke-20, era elektronik dan digital. Teknologi-teknologi yang ada di masa ini yaitu transistor, televisi, radio, komputer, dan internet. Masuk ke abad ke-21. Teknologi yang ada di masa ini yaitu antara lain kecerdasan buatan AI, cloud computing, dan smartphone dan teknologi IoT, Internet of Things. Lanjut masuk ke materi yang kedua yaitu peluang karir bagi lulusan teknik elektro. Pendahulunya yaitu teknik elektro adalah jurusan yang mempelajari bidang yang memiliki peran penting dalam berbagai sektor industri. Kenapa dibilang memiliki peran penting dalam berbagai sektor industri? Karena pada masa sekarang abad ke-21 yang seperti yang saya jelaskan di sini, banyak teknologi yang ada di zaman ini yang sangat membutuhkan peran listrik untuk menjalankan sistemnya. Maka dari itu, teknik elektro merupakan bidang yang memiliki peran penting dalam sektor-sektor industri seperti itu. Fokus utama dalam jurusan ini yaitu mempelajari prinsip-prinsip dasar dari ilmu fisika dan teknologi yang diterapkan dalam sistem kelistrikan, elektronika, dan perangkat lainnya. Skill yang dimiliki lulusan teknik elektro antara lain kemampuan analisis dan problem solving, pemahaman mendalam tentang sistem kelistrikan, elektronik, dan sains dasar. Ketiga, kemampuan dalam menggunakan perangkat lunak, teknik, dan teknologi baru. Yang terakhir, pemahaman tentang regulasi standar keselamatan industri yaitu K3. Pilihan karir untuk lulusan teknik elektro ini merupakan beberapa bidang utama seperti energi dan ketenagalistrikan, telekomunikasi, elektronika, industri, otomasi, robotika, riset dan pengembangan teknologi, konstruksi dan infrastruktur, saintis dan rekayasawan. Pembahasan yang lebih lanjutnya seperti ini. Dalam bidang energi dan ketenagalistrikan, pekerjaan yang cocok itu seperti perancangan, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem tenaga listrik. Perusahaan yang cocok untuk bidang ini antara lain PLN, perusahaan pembangkit listrik, dan konsultan energi. Relevansinya dalam dasar sains yaitu fisika, ilmu kelistrikan, dan termodinamika. Lanjut ke yang kedua, telekomunikasi. Dalam bidang ini pekerjaannya yaitu merancang dan mengoptimalkan jaringan komunikasi. Perusahaan yang cocok dalam bidang ini yaitu provider seluler, ISP, dan perusahaan jaringan data. Relevansi dasar sainsnya yaitu teori sinyal, jaringan komunikasi, gelombang, dan gelombang elektromagnetik. Lanjut
ke elektronika industri. Dalam bidang ini pekerjaannya yaitu desain dan pemeliharaan sistem elektronik pada lini produksi. Perusahaan yang cocok yaitu antara lain industri manufaktur, perangkat medis, dan konsultan elektronik. Relevansinya dalam sains yaitu elektronika dan pengendalian sistem. Lanjut ke automasi dan robotika. Pekerjaan yang cocok pada bidang ini yaitu pekerjaan dalam bidang ini yaitu membangun dan mengelola sistem otomasi dan robotika dalam industri. Perusahaan yang menaungi bidang ini yaitu manufaktur, startup, teknologi, dan otomotif. Relevansinya dalam dasar sains yaitu mekanika, sensor, dan algoritma pemrograman. Lanjut ke riset dan pengembangan teknologi. Dalam bidang ini pekerjaannya yaitu mengembangkan teknologi baru dan meningkatkan teknologi existing. Tempat atau perusahaan yang cocok yaitu lembaga riset, perusahaan teknologi, dan kampus. Relevansinya dalam ilmu pengetahuan, pemrograman, inovasi teknologi, dan penelitian. Lanjut lagi ke konstruksi dan infrastruktur. Dalam bidang ini pekerjaannya yaitu menyusun rancangan instalasi listrik, bangunan, atau jalan. Perusahaan yang menaungi bidang ini seperti BUMN konstruksi, seperti PUPR, dan konsultan infrastruktur. Relevansi ilmu pengetahuannya yaitu antara lain kelistrikan, pengukuran lapangan, standar bangunan. Terus lanjut lagi ke saintis dan rekayasawan. Saintis berfokus pada penelitian yang lebih lanjut dalam seperti eksperimen yang memperdalam pemahaman di bidang kelistrikan, elektronik, dan teknologi baru. Pekerjaan di lembaga riset, pusat inovasi, dan universitas. Relevansi ilmu pengetahuannya yaitu fisika, matematika, dan metode eksperimen. Untuk rekayasawan, pekerjaannya yaitu menerapkan prinsip teknik dan ilmu sains untuk menciptakan solusi praktis dan inovatif seperti sistem baru atau teknologi mutakhir untuk industri. Tempat pekerjaan yang untuk rekayasawan ini antara lain perusahaan teknologi, laboratorium, atau industri otomasi. Ilmu yang memiliki relevansi yaitu elektronika, mekanika, algoritma, dan desain teknis. Berikut adalah beberapa orang yang sukses di bidang-bidang seperti yang di atas tadi, seperti Claude Shannon, bapak teori informasi. Kontribusinya yaitu Claude Shannon dikenal sebagai bapak teori informasi pada tahun 1948. Ia menerbitkan karya revolusioner yang mendasari cara kita memahami dan mentransmisikan informasi. Kontribusinya menjadi fondasi bagi seluruh bidang teknologi komunikasi digital saat ini. Penghargaannya yaitu National Medal of Science
pada tahun 1966 dan IEEE Medal of Honor. Relevansinya yaitu Shannon adalah contoh saintis yang memperdalam pemahaman teoritis tentang sinyal komunikasi digital yang menjadi dasar untuk teknologi modern. Yang berikutnya yaitu contoh orang lainnya Elon Musk, yaitu pengusaha dan rekayasawan di bidang energi terbarukan dan otomasi. Kontribusinya yaitu sebagai CEO Tesla and SpaceX. Musk memperkenalkan inovasi besar dalam mobil listrik, teknologi baterai, dan otomasi ruang angkasa. Ia terus berupaya mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Penghargaan yang dicapai Elon Musk antara lain Axel Springer Award pada tahun 2020, Royal Aeronautical Society Gold Medal pada tahun 2012. Relevansi pada materi ini, Musk menggabungkan prinsip dasar sains dan teknologi untuk menciptakan solusi praktis di bidang energi, elektronik, dan otomasi modern. Selanjutnya yaitu Prof. Josapat Tetuko Sri Sumantyo. Bapak ini merupakan pakar teknologi radar dan satelit. Kontribusinya dalam ilmu pengetahuan yaitu Josapat Tetuko dikenal di dunia internasional atas pengembangan radar-radar penginderaan jarak jauh dan antena mikrosplit yang bisa diterapkan dalam sistem satelit dan pemantauan bumi untuk mitigasi bencana. Penghargaan yang dicapainya yaitu penghargaan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN dan pengakuan internasional dari berbagai konferensi ilmiah. Relevansinya yaitu kontribusinya membantu memperkuat teknologi penginderaan jauh yang penting untuk mitigasi bencana dan pengamatan lingkungan di Indonesia dan negara lainnya. Baik, materi kedua sampai di sini. Lanjut kita masuk ke materi yang ketiga yaitu kebenaran ilmiah. Ada kutipan dari Albert Einstein yaitu saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya ada di benak Tuhan dan yang lain-lain hanya detailnya. Yaitu Einstein dalam kutipan ini ingin tahu apa sih yang ada dalam pemikiran Tuhan dan yang lain-lain dan hal-hal lain. Einstein hanya ingin mengetahui dasar inti-intinya saja, detailnya saja. Oke, masuk ke pengertian kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah adalah pengetahuan atau pernyataan yang divalidasi melalui metode ilmiah, yaitu prosedur sistematis yang mengandalkan observasi, eksperimen, dan analisis untuk membuktikan atau memverifikasi suatu konsep. Tujuan kebenaran ilmiah yaitu untuk mencapai pengetahuan yang objektif dan dapat diandalkan yang dapat diaplikasikan dalam pengembangan teknologi dan penemuan baru. Misalnya pada prodi ini hukum Ohm yang menggambarkan hubungan antara tegangan, arus, dan resistensi telah dibuktikan berulang kali melalui eksperimen dan diterapkan dalam desain rangkaian elektronik. Contoh lainnya yaitu hukum-hukum termodinamika yang menjelaskan peristiwa perpindahan panas dan
usaha dalam proses termodinamika yang menggambarkan yang dapat berguna dalam pengembangan efisiensi pembangkit listrik tenaga surya yang menggunakan prinsip yang sama. Hukum ini telah dibuktikan berulang kali melalui eksperimen dan diterapkan dalam pembangkit listrik tenaga surya dalam pengembangan teknologi heat sink atau teknologi pembuang panas dalam pembangkit listrik tenaga surya. Lanjut, teori-teori kebenaran. Di sini empat teori ini diterangkan oleh Dr. Ulfia Rahmi, MPD, yang akan saya bahas seperti ini. Pertama, teori korespondensi. Teori ini mendefinisikan kebenaran sebagai kesesuaian antara pernyataan dengan fakta atau realitas. Seperti matahari terbit di timur dianggap benar karena sesuai dengan fakta alam, yang dimana dalam kehidupan sehari-hari memang pada penerapannya matahari memang terbit dari timur, maka seperti itulah. Yang kedua, teori koherensi. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran ditentukan oleh konsistensi atau kesesuaian antar pernyataan dalam satu pengetahuan. Intinya dalam teori ini, suatu pernyataan dianggap benar jika konsisten dengan pernyataan-pernyataan lain yang sudah dianggap benar dan dalam sistem tersebut. Seperti dalam matematika, jika 2 tambah 2 sama dengan 4, maka pernyataan 4 adalah hasil penjumlahan 2 dan 2 dianggap benar karena sesuai dengan aturan matematika. Yang ketiga, teori pragmatik. Teori ini memandang kebenaran dari segi manfaat atau kegunaannya dalam praktik. Inti dari teori ini adalah sebuah pernyataan dianggap benar jika bermanfaat dan memberikan hasil yang memuaskan atau berhasil diterapkan dalam kehidupan. Contohnya hipotesis ilmiah yang membantu memecahkan masalah dianggap benar sampai ditemukan bukti yang kuat. Yang terakhir, teori konsensus. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran adalah hasil kesepakatan atau konsensus di antara kelompok masyarakat atau komunitas tertentu. Inti dari teori ini adalah suatu pernyataan dianggap benar jika disepakati bersama oleh mayoritas atau komunitas yang relevan. Contohnya, norma-norma sosial seperti membuang sampah pada tempatnya adalah benar didasarkan pada kesepakatan masyarakat. Lanjut, sifat kebenaran ilmiah. Sifat kebenaran ilmiah yaitu antara lain objektif, berdasarkan bukti empiris, bukan pada opini, pendapat, atau subjektivitas individu. Seperti dalam teknik elektro, pengukuran seperti tegangan dan arus listrik adalah objektif dan dapat diuji ulang. Yang kedua, terbuka untuk uji ulang. Kebenaran ilmiah harus bisa diuji ulang berulang kali oleh peneliti lain. Misalnya, eksperimen untuk mengkaji hukum Ohm bisa dilakukan kapan saja
dengan hasil yang konsisten. Yang ketiga, dapat diprediksi. Kebenaran ilmiah memungkinkan prediksi terhadap fenomena serupa seperti hukum induksi elektromagnetik yang dapat memprediksi fenomena induksi pada konduktor yang bergerak dalam medan magnet. Yang keempat, dinamis dan fleksibel. Kebenaran ilmiah bisa berubah dengan adanya bukti baru. Misalnya, penemuan material superkonduktor menambah pemahaman baru di teknik elektro yang sebelumnya tidak diketahui. Contoh lain dari dinamis dan fleksibel ini seperti teori dari Galileo Galilei, yaitu teorinya tentang heliocentris, yang dimana teorinya yaitu bumi yang mengitari matahari, bukan matahari yang mengitari bumi. Atau yang bisa disimpulkan lagi yaitu teori heliocentris adalah menempatkan matahari sebagai pusat dari galaksi ini, yang bertolak belakang dengan teori sebelumnya yaitu teori geosentris, yang dimana bumi ditempatkan sebagai pusat dari alam semesta dan matahari dan planet-planet lainnya yang mengitari bumi. Penemuan yang dilakukan Galileo Galilei menambah pemahaman baru di bidang astronomi yang sebelumnya tidak diketahui atau salah diartikan. Apa pentingnya kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah penting dalam akurasi dalam desain dan pengujian. Kebenaran ilmiah memastikan desain yang tepat dan menghindari kesalahan dalam pengaplikasian. Yang seperti teori hukum Ohm tadi, yang dimana jika pernyataan tersebut tidak benar, maka mungkin banyak terjadi konsleting listrik atau banyaknya terjadi orang yang kesentrum hingga meninggal atau lain sebagainya, yang mana itu merupakan hal penting untuk mencari kebenaran dalam suatu karya ilmiah. Penerapan kebenaran ilmiah yaitu antara lain penelitian dan eksperimen, menguji teori dengan metode ilmiah yang terstruktur, mengembangkan teknologi baru. Kebenaran ilmiah memungkinkan desain teknologi yang efisien dan aman, analisis data dan pembuktian hipotesis menggunakan data empiris untuk mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan. Oke, mungkin dari materi yang ketiga sampai di sini. Kita lanjutkan ke materi keempat, yaitu materi terakhir, yaitu hukum dan teori ilmiah. Hukum dan teori ilmiah. Ada sedikit petikan di sini. Sains bukan hanya tentang apa yang kita ketahui, tetapi tentang bagaimana kita mengetahuinya. Definisi hukum ilmiah yaitu hukum ilmiah adalah pernyataan berdasarkan observasi dan eksperimen yang konsisten. Terus menjelaskan pola atau hubungan yang teramati di alam. Contohnya seperti hukum gravitasi Newton dan hukum
kekekalan energi. Ciri-ciri dari hukum ilmiah adalah bersifat deskriptif dan berlaku di mana saja atau universal. Contohnya seperti hukum gravitasi Newton berlaku di seluruh bumi ini yang terdapat gravitasinya. Seperti di Amerika, bukan hanya Amerika saja yang menerapkan hukum gravitasi Newton, tetapi juga di Indonesia juga menerapkan hukum gravitasi Newton. Oke, lanjut. Definisi teori ilmiah. Teori ilmiah adalah menjelaskan penjelasan yang menyeluruh yang didasarkan pada bukti kuat, terus mengintegrasikan pada observasi dan hasil eksperimen. Contohnya seperti teori evolusi oleh Darwin dan teori relativitas Einstein. Contoh lainnya seperti yang tadi saya ungkapkan, seperti teori heliosentris dan teori geosentris. Ciri-ciri teori ilmiah yaitu bersifat deskriptif dan memungkinkan revisi atau pengembangan. Itu seperti teori geosentris yang masih memungkinkan revisi atau pengembangan yang seperti yang kita ketahui, teori itu dikembangkan lagi oleh Galileo Galilei yang mendapati hasil bahwa terdapat teori baru yaitu teori heliosentris. Oke, perbandingan hukum dan teori ilmiah. Persamaannya, hukum dan teori ilmiah sama-sama berbasis bukti ilmiah dan sama-sama diuji melalui eksperimen dan observasi. Perbedaannya yaitu hukum ilmiah menjelaskan apa yang terjadi dan teori ilmiah menjelaskan mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Proses terbentuknya hukum dan teori ilmiah. Pertama, observasi, terus dilakukan observasi suatu fenomena, terus merumuskan hipotesisnya atau dugaan sementara, dan yang ketiga, melakukan eksperimen atau pengujian dari hipotesis tersebut. Terus dari eksperimen yang telah diuji tadi dapat diambil kesimpulan yang berupa teori atau hukum ilmiah. Contoh kasus nyata yaitu hukum Kepler tentang gerakan planet. Teorinya teori Big Bang. Mungkin ada teori yang lain yang masih masuk ke teori Kepler ini, yaitu teori heliosentris tadi. Terus contoh yang kedua, hukum Ohm. Hukum Ohm mengambil teori dari teori elektron dan konduktivitas. Mitos dan kesalahpahaman umum. Hukum lebih superior daripada teori. Teori hanya sekedar dugaan. Tetapi pada penerapannya, klarifikasi secara ilmiahnya tidak seperti itu. Teori memiliki landasan bukti yang kuat. Keduanya penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Semua teori dan hukum itu posisinya sama, tidak ada yang lebih superior atau yang lebih
lebih lemah. Semuanya hukum dan teori itu diposisikan sama, seperti yang untuk keduanya sama-sama penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Kesimpulan dari dari materi ini yaitu hukum dan teori ilmiah saling melengkapi, keduanya diperlukan untuk menjelaskan dan memahami dunia. Dengan berakhirnya materi yang keempat ini, maka berakhir pula penjelasan saya pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam pemaparan atau pengucapan saya mohon maaf. Jika saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.